أجمعين. يا الله اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا أرحم الراحمين ارحمنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. تقبل منا يا كريم إنك أنت السميع العليم. Wahai Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha dekat, wahai yang menggenggam segala-galanya. Apa yang kau kehendaki pasti terjadi, apa yang tidak kau kehendaki pasti tidak terjadi. Takdirkanlah kami menjadi hamba-Mu ahli takwa, ahli tawakal, ahli istiqomah, ahli husnul khatimah, ahli jannah. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal. Hadirin, sebetulnya hidup ini tidak ribet kalau ditolong oleh Allah. Benar. Ribet itu kalau kita jauh dari pertolongan Allah, itu sudah rumusnya. Sekali lagi, hidup ini jadi susah, jadi berat kalau jauh dari pertolongan Allah. Kalau Allah nolong, sudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi hidup ini harus lebih kita sederhanakan. Bagaimana caranya supaya kita termasuk orang yang ditolong Allah setiap saat. Karena segalanya milik Allah. Apapun yang kita inginkan pasti ada dalam genggaman Allah. Semuanya. Ingin sehat, Allah yang menguasai segalanya. Ingin bahagia, Allah yang membolak-balik hati. Ingin mudah, Allah yang melapangkan urusan. Ingin khusyuk, Allah yang bisa melindungi dari kealpaan. Ingin selamat, Allah yang membuat kita terlindungi dari bala dan musibah. Apapun yang kita inginkan, itu pasti sepenuhnya ada dalam kekuasaan Allah. Satu, dan hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Jadi percuma kita jungkir balik. Kalau tidak ditolong Allah, ya tidak akan terjadi. Ingat surat Yunus 107, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa. Dan setidaknya Allah menimpakan, menyentuhkan kemudaratan bagimu, tidak ada yang bisa menghilangkannya illahu, selain Dia, Allah sendiri. Jadi kalau ada kesulitan apapun, gak ada itu yang bisa menghilangkan. Gelisah, gak ada yang bisa menghilangkan kegelisahan selain Allah sendiri. Sedih, tidak ada yang bisa menghilangkan kesedihan selain Allah sendiri. Utang, tidak ada tuh yang bisa membuat kita bisa bayar utang selain Allah sendiri. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan padamu, fala qadar li fadli. Dan jika Allah menghendaki kebaikan padamu, tidak ada yang bisa menolaknya. Jodoh, jodoh. Sembuh, sembuh. Umroh, umroh. Haji, haji. Naik pangkat, naik pangkat. Punya jabatan itu, jadi itu. Gak bisa dihalangi siapapun. Gak bisa. Bergabung jin dan manusia, seisi alam ini tidak bisa menolak setitik pun yang Allah tetapkan. Allah menetapkan air itu menetes ke kening. Mau dihalangi oleh seluruh makhluk, gak bisa, pasti terjadi. Karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mutlak. Nah, jadi kalau ada masalah, ada keinginan, ada ketakutan apapun, pokoknya kalau ada roja dan khauf,
harapan dan takut mesti ke Allah. Karena Allah lah satu-satunya penguasa. Sekarang kita diancam. Siapapun yang ancam, pasti itu makhluk ciptaan Allah. Benar? Siapapun yang ancam, itu pasti makhluk diurus oleh Allah. Siapa makhluk yang tidak diurus oleh Allah? Tidak ada. Mau preman, mau penjahat, mau orang-orang yang zalim, semuanya pasti itu makhluk ciptaan Allah. Dan pasti makhluk itu dikasih makan oleh Allah, dikasih minum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihidupkan oleh Allah, diurus oleh Allah setiap saat. Gak mungkin dia bisa menimpakan bahaya kepada kita tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tubuh kita pun milik Allah. Gak mungkin kita mati kecuali dengan izin pemiliknya. Gak mungkin kita celaka kecuali dengan izin pemiliknya. Makanya kalau ada yang mengancam, yang terpenting dari ancaman itu adalah berlindung kepada penguasa segala-galanya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kunci-kuncinya, hadirin. Kalau lepas dari kunci ini, bakal berat hidup kita. Karena kita akan mencari penolong selain Allah. Dan yang kita sandarin itu juga gak bisa apa-apa. Yang kita sandari, la haula wa la quwata illa billah. Yang kita sandari itu, siapa pun gak bisa manfaat untuk kita, kecuali Allah yang menghendaki dia bermanfaat untuk kita. Makanya mulai dari sekarang kalau lihat makhluk tuh nggak boleh penuh harapan ke makhluk. Nanti kalau penuh harapan hati nggak enak. Dibuat saja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita tidak nyaman. Kenapa? Karena salah alamat. Lahiriah kita bisa berinteraksi dengan makhluk seperti ini. Bisa bantu saya, tolong saya pinjam uang, nanti saya bisa itu. Tapi hati tidak boleh. Kalau misalkan saudara kepepet akan pinjam uang ke orang, mulut boleh pinjam, hati no. Ya Allah, Engkau lah penentu. Melamar kerja, lahiriah datang ke tempat kerja yang dituju, melamar, bicara, hati tidak. Hati, ya Allah, sekiranya tempat bekerja ini membawa kebaikan bagi dunia akhirat saya, mudahkan. Tapi kalau tempat bekerja ini hanya menjauhkan saya darimu, jangan. Itu hadirin. Sama suami istri juga, walaupun lahiriah bisa dekat, hati tidak boleh bersandar. Karena yang menjamin itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami tidak bisa melindungi istri tanpa izin Allah. Suami tidak bisa memberi rezeki kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini harus dilatih setiap saat. Nah, apa buktinya? Makanya kalau kita ingin mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar itu adalah keyakinan. Sabar itu alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang yang sabar itu yang ditimpa apapun hatinya tuh langsung yakin kami milik Allah, kami semua kembali ke Allah. Udah gak ada siapa-siapa selain Allah. Makanya gak bisa sabar orang yang jarang kembali ke Allah hati. Gak bisa sabar. Anak rewel, ibu akan sabar ketika tahu ini anak ciptaan Allah, ini anak milik Allah, ini anak dikuasai Allah, ini anak rewel dengan izin Allah, pasti ada hikmahnya. Betul? Ketika dihina susah sabar kalau nggak ingat Allah. Kalau kita dibully misalkan di medsos gitu apa, kita yakin ini terjadi izin Allah nih. Kita dihina dan tidak akan berkurang apa yang Allah tetapkan untuk kita. Apa yang Allah mau kasih kita tetap terjadi. Pembulian ini bahan evaluasi diri, bahan tafakur. Kita bersyukur bukan kita yang menjadi pembuli. Kita bisa memaafkan para pembuli, kita bisa mendoakan kebaikan untuk para pembuli. Maka itu jadi kebaikan bagi kita. Dan Allah melihat apakah dengan dibully kita akan takdirnya robah? Ya enggak dong. Yang Allah tetapkan pasti terjadi.
Nabi Muhammad SAW sempurna kemuliaannya. Ada juga yang menghina, memfitnah, mencaci, dan tidak ada yang berkurang. Tetap saja sesuai dengan rencana Allah yang Maha Kuasa. Makanya sabar itu berbanding lurus dengan tingkat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin yakin kepada Allah, pasti makin sabar. Langsung saja itu. Makin yakin ke Allah, makin syukur. Makin yakin ke Allah, makin ikhlas. Makin yakin ke Allah, makin pasrah. Makin yakin ke Allah, makin khusyuk. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nah, perbaiki apa? Yang kedua, kalau ingin ditolong Allah, perbaiki dari tauhidnya. Yang kedua, salatnya. Makanya kalau ada apa-apa tuh udah langsung saja tauhid, keyakinan perbaiki. Yang kedua, amalnya yang paling baiknya adalah sholat. Jangan tinggalkan yang 40 rakaat itu ya. Pokoknya kalau ada apa-apa ingat gerbangnya sholat. Isra Mi'raj itu ternyata yang dibawa perintah dari Sidratul Muntaha adalah perintah sholat. Ketika dikubur nanti yang pertama dihisab adalah sholat. Makanya kalau ada apa-apa perbaiki sholat. Kualitas, kuantitas. Kalau kuantitas mungkin minimal 40 rakaat ya, 17 fardu dengan cara 3 tepat waktu berjamaah di masjid. Ulangi. Nah, ini kepada saudara-saudaraku ya, terutama lelaki ini ke masjid itu sudah nggak bisa dipisahkan. Harus seperti ikan di dalam air. Pokoknya jangan bicara saya ini sedang hijrah mendekat ke Allah, saya ingin mencintai Allah. Bagus, tapi lihat ke masjidnya cinta enggak. Kalau sudah jarang ke masjid, malas ke masjid, padahal memungkinkan ya. Ada beberapa tempat yang sulit ke masjid. Kemarin di Australia juga, tidak gampang itu pergi ke masjid. Ada apalagi musim dingin dan sebagainya, perjuangan sekali ya. Tapi ada yang datang sampai 3 saf, 4 saf, masjid besar. Ada yang bawa anak-anaknya ke masjid pada sudah mulai musim dingin. Nah, ini ciri keseriusan orang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ke masjid. Di Indonesia dimudahkan oleh banyak yang ke kantornya lebih jauh daripada ke masjid. Ke kantor kuat, ke masjid tidak kuat. Kalau ada yang jogging pagi-pagi 2 km ke masjid 20 meter tidak kuat. Katanya nunggu digotong atau apa. Hadirin, ini serius ini. Perjalanan terjauh bagi orang yang kurang serius ke Allah adalah ke masjid. Pokoknya kalau jadi lelaki kurang serius ke masjid, siap-siap punya sifat munafik aja. Tidak ada benteng. Pokoknya kalau lelaki jarang ke masjid padahal memungkinkan dia ke masjid ya, itu seperti handphone yang gak pernah dicas, low bat, dan mungkin tidak berfungsi lagi nanti. Akhwat, kalau nanti cari calon suami, lihat kedekatannya ke masjid. Karena seriusnya ke masjid itu berarti seriusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Saudara, kalau hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, yang beriman kepada Allah, beramal wal yaumil akhir dan hari akhir, wa aqama shalah, menegakkan salat, membayar zakat, walam yasha illallah, dan tidak takut sayangnya kepada Allah. Mereka itulah yang hidupnya betul dibimbing, dituntun oleh Allah. Hidup ini mah beres kalau dituntun oleh Allah. Beres, yakin. Jauh dari tuntunan Allah lah yang membuat kita sulit dalam hidup ini. Karena gerbangnya adalah masjid. Masya Allah, ini hari Kamis ya. Maaf hadirin terlalu semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten semangat, terlalu semangat Pak Miftah.
Memang kalau pemimpin senangnya ke stadion, rakyat bisa senang di stadion. Tapi kalau pemimpin cinta masjid yang asli ya, bukan cinta masjid untuk kampanye, mungkin nanti rakyatnya senang ke masjid, rakyatnya ditolong oleh Allah, bukankah begitu Pak? Kalau kita cinta rumah Allah, Allah cinta kepada kita. Jadi Baitullah itu sampai sejauh mana nih Pak seharusnya kecintaan kita ke masjid itu Pak? Ya, salah satu ciri keimanan seseorang itu adalah cinta rumah Allah, sering bertamu kepada Allah. Dan orang sering bertamu ke rumah Allah pasti sering mendapatkan hidangan dari sahibul baitnya, yaitu Allah, rahmat Allah, barakah Allah, maghfirah Allah. Makanya disebut dari fasa ulaika yakunu minal muhtadin. Peluang untuk mendapat hidayah petunjuk Allah itu karena kita sudah demam masjid, selalu rindu masjid, selalu komit dengan masjid, mu'allaqun bil masajid. Masya Allah. Ini tolong digarisbawahi para pendengar yang sering bertamu ke Allah, nanti dikasih hidangan oleh Allah yang tidak bisa dihidangkan siapapun. Maghfirah, ampunan, curahan rahmat, keberkahan, tidak ada yang bisa memberikan ini selain dari Allah. Masya Allah. Ada lagi Pak nih, jadi semangat nih Pak. 7 golongannya akan mendapatkan perlindungan Allah. Pada saat tidak ada perlindungan lain kecuali dari Allah adalah rajulun mu'allaqun bil masajid, yaitu orang-orang yang hatinya selalu komit dengan masjid. Kalau punya dana salurkan melalui masjid, punya kemampuan aktivitas keahlian salurkan lewat masjid, kemudian juga punya waktu harus banyak sering datang ke masjid. Jadi bukan hanya sholat berjamaah saja ya Pak ya, sholat berjamaah juga memakmurkan lewat rezekinya, lewat ilmunya, lewat keahliannya, begitu Pak? Dan sekarang ini masjid ini menjadi alternatif untuk membawa persaudaraan tanpa sekat-sekat paham politik, sekat-sekat kehormatan, semuanya hamba Allah, sujud kepada Allah, itu langsung ataupun tidak langsung persaudaraan dalam bermasyarakat, bahkan berbangsa bernegara, itu adalah tempat masjid yang paling tanpa sekat-sekat itu. Jadi nanti kalau pilkada di mana-mana, kalau bisa mah calon pilkadanya itu ahli masjid ya Pak ya? Imam masjid. Waduh, imam masjid itu alhamdulillah. Nanti menerima tamu-tamu itu di masjid. Pak Miftah. Halo Pak. Ya. Kalau dalam Islam itu politik dengan agama tadi dipisahkan atau bersatu? Politik itu harus menjadi bagian daripada kehidupan beragama. Hidup beragama itu harus diwujudkan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam berpolitik. Cuma politiknya politik yang benar, bukan yang fitnah, yang suka buka-buka aib orang, bukan yang suka menyingkirkan orang dengan cara yang zalim, tapi dengan cara yang benar. Masya Allah. Jadi kan sekarang suka ada dikotomi, katanya jangan berpolitik. Padahal politik itu sudah tidak bisa dipisahkan karena Rasulullah juga politikus ya. Oh, para pendengar ya, bahwa politik itu jangan tabu. Umat Islam jauh dari politik gak bisa, karena memang Rasulullah juga politikus. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semoga Allah meridhoi semuanya. Itu juga para politikus, tapi dengan garis bawah tadi akhlakul karimah. Jadi mungkin jargonnya begini kalau nanti ikut pilkada ya, pemilihan kepala daerah langsung, yaitu bukan perkara menang dan kalah, tapi perkara politik berakhlakul karimah. Begitu ya Pak? Karena jabatan itu ditentukan oleh Allah. Walaupun itu mendekat gitu, kalau Allah tidak mendaki yang akan dapat. Ya benar, surat Ali Imran ayat 26 itu ya Pak. Butuh tilmul katu pakai tak, berarti hak mutlak Allah yang menentukan. Makanya yang jadi jangan sombong, yang tidak jadi jangan iri, keputusan Allah. Ya begitu. Kalau dengan iman mah ya lebih enteng, bahwa yang penting mah tadi gimana jargonnya, bukan perkara menang dan kalah, tapi perkara politik jadi ibadah dan berakhlakul karimah supaya husnul khotimah.
Bagus ya Pak. Atau Pak Miftah aja Pak yang jadi gubernur. Kan tahu diri ini. Baik, satu lagi nih Pak, bahwa ke masjid ini wanita gimana Pak? Ya boleh, nggak ada larangan, kecuali bagi mereka yang terus bayi di rumah, masa tinggalkan bayi, atau ada kewajiban lain, atau mungkin di satu tempat kalau wanita keluar melahirkan fitnah, itu masalahnya. Dan kalau sholat berjamaah itu kan diperintahkan perhiasan wanita. Bahkan suami juga dilarang melarang istrinya yang mau ke masjid ya Pak ya? Dilarang, tidak boleh melarang wanita ini sholat berjamaah. Apalagi di tempat yang aman. Mungkin kalau ke masjidnya jadi fitnah, tidak boleh ya Pak ya? Saya kira untuk kondisi sekarang ya, gambaran fitnah seperti barangkali di zaman Nabi itu wanita itu agak kecil lah mungkin sekarang. Kecuali kalau ke masjidnya jam 2 malam-malam pakai mukena lalu becek sehingga loncat-loncat, mungkin jadi fitnah ya Pak. Ya pada lari. Satu lagi Pak, sampai satu lagi ini ya. Ini masjid anak-anak ini ada yang suka merasa terganggu, padahal kan anak harus dibiasakan juga ke masjid. Dan Rasulullah kan pernah mempercepat sholatnya karena mendengar suara tangisan bayi. Bagaimana sarannya Pak tentang anak-anak ke masjid? Demam masjid itu dari mulai kecil. Dari mulai kecil itu sedikit mengganggu ya kan normal, tapi kan bisa diatasi dengan cara dengan cara yang kreatif itu. Jadi jangan sampai anak datang ke masjid diusir gitu, tak justru mereka diajak ke masjid. Nah, cuma bagaimana cara mengemasnya supaya tidak mengganggu orang yang dengan sholat itu bersama mudah itu bisa dibuat dengan berupa. Jangan sampai anak itu kemudian malah jauh dari masjid. Mereka harus menjadi ahli masjid. Nah, para pendengar ini penting ya. Jadi anak jangan dilarang ke masjid, hanya dilarang. Yang baik. Mereka juga harus kita fasilitasi, dan anak-anak sepakat Pak. Ya, sebenarnya kita harus kreatif lah bagaimana semua kita ini menjadi hamba-hamba yang selalu gemar masjid dengan masjid, selalu yang komitmen dengan masjid ini. Kalau tunanetra gimana Pak? Ya, antara lain saya kira perlu dipikirkan ya oleh kita memfasilitasi ada yang bisa memungkinkan seorang sahabat kita yang tunanetra ini juga bisa menikmati masjid. Alhamdulillah. Di Darut Tauhid sekarang ini mah sebagian harus pindah mah pakai lift Pak. Yang mau pakainya dari sekarang sudah antri. Tinggal nunggu yang nariknya ini Pak. Baik. Ya alhamdulillah sekarang masjid-masjid yang dibangun Darut Tauhid salah satu SOP standarnya adalah harus memfasilitasi untuk yang penyandang disabilitas
toiletnya khusus, kemudian lift juga ada, dan sarana-sarana lain. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Ya, tentu merupakan inisiatif atau kreasi yang lebih teladani atau diikuti dan dikembangkan. Adanya berikan kemudahan kepada orang untuk bisa melakukan masjid itu harus menjadi sebuah tempat yang memberikan daya tarik sehingga orang itu menjadi ketagihan gitu. Kalau tidak ke masjid itu termasuk bacaan imam, pelayanan pengurus masjid kepada jamaah, fasilitas, jadikan orang itu demam masuk, sudah rindu masjid gitu, resep ke masjid itu, jadi jangan jadi kapok ke masjid itu. Ya, alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan obrolan ini memotivasi ya, karena ke masjid itu sungguh keberkahan. Di masjid tidak ada rebutan jadi imam, benar? Di masjid itu sebuah proses pendidikan politik yang bagus. Yang jadi imam itu yang paling berkompeten jadi imam, dan tidak ada yang rebutan. Tidak ada yang didorong supaya jatuh gitu. Ulangi Pak, coba rebutan kan kalau pilkada suka ada jongklok-jongklokan ya. Coba Pak, apa filosofinya imam di masjid dengan kehidupan ini Pak? Ya, pertama hidup bermasyarakat itu harus punya imam. Itu tidak boleh orang Islam maju aja. Terserahlah pemimpin siapa aja. Tidak, orang Islam harus punya pemimpin, harus menjadi orang pemimpin. Jangan sampai orang Islam itu dilema. Ini ada orang Islam salah tapi nggak becus, ada orang yang pandai tapi nggak Islam. Jangan sampai begitu. Perintah Allah untuk memilih pemimpin orang yang mukmin yang baik itu adalah sekaligus untuk kewajiban kita untuk mendidik, mempersiapkan orang-orang yang memang memenuhi persyaratan jadi termasuk jadi imam itu. Dan ketika seorang itu memilih terbaik sesuai dengan fungsinya sebagai imam, maka juga pemilihannya atau penunjukannya itu juga santun, tidak santun dan tidak perlu menyatakan saya lebih pantas, tapi malah dengan santun kita. Kalau jamaah itu kan sampai bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia takut kurang sopan, fadl, silakan. Kemudian setelah jadi imam wajib dipatuhi itu, tidak boleh kita memerukuk dan harus kita diam aja, harus patuh kepada imam. Patuh kepada imam. Setelah patuh kepada imam, kalau imam salah koreksinya santun. Subhanallah, tidak imam ente salah, harus subhanallah gitu. Ya, kecuali kalau bacaannya salah diluruskan. Luar biasa. Kalau imamnya ternyata batal, ya harus itulah diganti. Kalau karena sudah batal, sudah melanggar konstitusi Allah. Itu bisa jadi, itulah yang oleh Nabi dicontohkan. Awal membangun masyarakat Madinah itu membangun masyarakat yang demam masjid, rindu masjid, yang biasa ke masjid, sehingga terlatih bagaimana menghadapi pemimpin, patuh kepada pemimpin, keberanian mengoreksi pemimpin, dan pemimpin yang dikoreksi juga ikhlas untuk menerima usulan, dan kemudian juga harus siap orang-orang yang sewaktu-waktu mengganti kalau melanggar sebuah aturan prinsip tentang sholat. Masya Allah, boleh saya ulangi ya Pak ya? Begini para pendengar yang budiman dimanapun berada, bahwa harus ada pemimpin, dan pemimpin itu yang punya keahlian memimpin. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk ada seruntul aja jadi imam, dan tidak bisa rebutan. Lihat di masjid itu adabnya luar biasa, tidak rebutan, bahkan saling mempersilahkan, fadol, dengan bahasa yang sopan. Harusnya begitu ya, silakan jadi bupati. Enggak, saudara aja yang jadi. Ini rada susah deh. Nah, tapi kalau sudah terpilih pemimpin yang sesuai dengan kriteria kepemimpinan yang diperlukan, yang lain patuh, tidak ada yang berontak, ya, tidak ada yang nyusul atau ngejongklokin imam. Tidak ada cerita di masjid itu. Kalaupun imam berbuat salah, akhlaknya luar biasa. Coba, kalau imam salah dikeplok enggak atau ditengkas? Tidak. Subhanallah, maha suci Allah. Jadi yang sempurna tidak akan pernah salah itu hanyalah Allah. Sedangkan imam ada salah, tegurannya saja begitu benar, begitu santun etikanya. Tidak ada caci maki kepada imam, ngaco imam itu tidak mungkin. Apalagi di
dicongklokkan lagi ruku didorong, itu mustahil. Dan kalaupun imam batal ya melanggar konstitusi sholat, itu imam sadar pergi dan langsung ada pengganti yang sudah disiapkan di belakangnya yang juga memiliki kualifikasi tanpa keributan. Benar? Nah harusnya pilkada begini. Nah terakhir maaf ya Pak, Jawa Barat itu jumlahnya 46 juta sekian dan 97% sekian adalah umat Islam. Jadi seyogianya mudah-mudahan kita dapat pemimpin yang soleh. Bagaimana dong dengan minoritas? Justru kalau pemimpinnya soleh, akhlakul karimah, yang minoritas ini akan terjamin hak-haknya. Tidak pernah terjadi pemimpin Islam yang sangat baik, takwa itu menzolimi orang lain. Mustahil, ya mustahil. Karena Islam itu sangat anti kezoliman. Bukankah begitu Pak? Tadi kan diputus katanya Rasulullah, itu artinya Islam itu adalah rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Itu dalam visi kita. Itu jadi kewajiban kita kan. Jadi orang gak usah ragu-ragu. Itu prinsip Islam, ingin memberikan kasih sayang bukan hanya kepada orang Islam, kepada seluruh manusia, bahkan fauna, flora pun. Bayangkan Nabi pernah mengutuk seorang wanita yang mengurung seekor kucing sampai mati. Itu seekor kucing, apalagi manusia. Kemudian Nabi juga pernah kan memuji-muji seorang wanita yang tidak begitu soleh karena menolong anjing yang kehausan. Itu contoh yang sederhana, tapi menggambarkan itu. Nah ini bahwa Islam hadir bukan untuk umat Islam saja, tapi rahmatan lil alamin, seisi alam. Bukan ada wanita ahli ibadah mengurung seekor kucing, ternyata Rasulullah begitu murka, ya ia finnar. Tapi saat yang sama ada wanita yang kurang baik akhlaknya sebelumnya, tapi memberi minum seekor anjing, ternyata dia ampuni dosanya. Ini akhlak kepada binatang saja sudah begitu tinggi nilainya, apalagi kepada manusia yang punya akal. Nah mudah-mudahan dengan tampilnya nanti para pemimpin yang memiliki pemahaman Islam yang baik, berakhlakul karimah, maka mayoritas benar-benar bisa terbimbing akidahnya, dan minoritas juga akan merasakan keadilannya proporsional sehingga bisa merasakan hidup nyaman dalam lingkungan yang pemimpinnya penuh diberkahi oleh Allah. Setuju Pak? Ya, insyaallah. Silakan atau Pak teruskan ya yang bagian Bapak. Pengumuman sedikit bahwa nanti malam Darut Tauhid ini kedatangan tamu yang akan sama-sama di sini. Darut Tauhid tapi